Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama saya Melvin Alfatus Safal Amalia Mukmila. Saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS biologi saya. Dan saya akan membahas tentang bioteknologi tempe. Sebelumnya, apa sih bioteknologi itu? Dan ada berapa macam bioteknologi itu? Bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, bioteknologi itu terbagi menjadi 3, yaitu bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, hamiries, dan kupang, bioteknologi dengan menggunakan kultur jaringan, dan bioteknologi dengan rekayasa genetika. Salah satu penerapan bioteknologi yang menggunakan jasa mikroorganisme untuk olahan bahan pangan adalah tempe yang menggunakan bahan dasar kedelai. Jadi, saya mengangkat tema tentang bioteknologi tempe, penjelasan dan manfaatnya. Wow! Cekidot, simak lebih lanjut, berikut penjelasannya. Bioteknologi tempe, penjelasan dan manfaatnya. Tempe adalah salah satu bioteknologi yang difermentasikan oleh Rhizopus oligosporus. Peran Rhizopus oligosporus dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus akan menggunakan oksigen dan menghasilkan CO2 yang dapat menghambat beberapa organisme perusak. Adanya spora dan hifa juga akan menghambat pertumbuhan kapang yang lain. Jamur tempe juga menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan banyak mikrobia. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari jenis Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus somnifer, Rhizopus amizius, Rhizopus oryzae. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Proses fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Perubahan tersebut meningkat kadar protein tempe menjadi 9 kali lipat. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikrobia penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat dari pemecahan kandungan-kandungan bahan pangan tersebut. Pembuatan tempe tergolong gampang-gampang susah. Hal ini dikarenakan bahan yang digunakan mudah untuk kita dapat, namun dalam proses pembuatannya haruslah sesteril mungkin, baik alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan haruslah bersih, terutama dari lemak atau minyak. Alat-alat yang berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tempe bisa menyebabkan kegagalan fermentasi. Air yang digunakan juga harus bersih. Menggunakan air hujan bisa mengakibatkan tempe tidak berhasil dibuat. Bahan dasar dari tempe itu adalah kedelai. Sedangkan kedelai mengandung 35%, bahkan pada varietas unggul kadar proteinnya dapat mencapai 40-43% dibandingkan dengan beras, jagung, tepung, singkong, kacang hijau, daging, ikan segar, dan telur ayam. Kedelai mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, hampir menyamai kadar protein susu skim kering. Bila seseorang tidak boleh atau tidak dapat makan daging atau sumber protein hewani lainnya, kebutuhan protein sebesar 55 gram per hari dapat dipenuhi dengan makanan yang berasal dari 157,14 gram kedelai, seperti yang dilihat pada tabel komposisi kedelai per 100 gram tersebut. Manfaat dan pesan moral. Selain rasanya yang lezat, harganya murah dan mudah didapat, sepotong tempe mengandung berbagai unsur yang bermanfaat
seperti karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin, mineral, enzim, ginseng, ginseng, serta komponen antibakteri bermanfaat untuk kesehatan. Tempe juga sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur, dari bayi hingga lansia. Oleh karena itu, tempe adalah makanan untuk semua umur. Selain itu, tempe juga dapat mencegah berbagai penyakit seperti diabetes, serangan jantung, stroke, osteoporosis, diare, kanker, anemia, dan masih banyak lagi. So, buat kalian yang sedang program diet, tempe wajib ada di list makanan dietmu. Bagi kalian yang diet rendah kalori, tempe merupakan makanan yang cocok karena hanya mengandung 157 kalori per 100 gram. Padahal beberapa makanan lain nilainya di atas 350 kalori. Bagi vegetarian, makanan ini cocok dikonsumsi karena dapat menggantikan porsi daging karena kandungan protein dapat pada tempe lebih tinggi dibandingkan daging. Pesan moral yang dapat diambil adalah, untuk kalian para milenial, jangan gengsi untuk makan tempe. Makanan yang murah tetapi lebih banyak mengandung gizi dan manfaat bagi kesehatan kita daripada makanan yang kalian beli di mall yang tentunya jauh lebih mahal daripada tempe tetapi belum tentu baik untuk kesehatan kita.